Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia Andini dengan NIM 1902 1020 4245 dari kelas FP jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember Kampus Bondowoso dengan dosen pengampu yakni Bapak Ahmad Munir STH IMA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama dan kerukunan beragama. Yang pertama ada pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antara umat beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, moderasi beragama mengajarkan bagaimana cara pandang kita dalam kehidupan beragama yang baik dan yang benar. Moderasi beragama pun memberitahu kita sebagaimana seorang muslim untuk bertoleransi antar sesama umat beragama. Tidak ada diskriminasi antara ras, suku, maupun agama. Moderasi ini juga mengajarkan bagaimana cara kita berpikir dinamis dan berpikir inovatif. Nah, di dalam moderasi ini terdapat beberapa karakteristik tersendiri. Beberapa karakteristik tersebut diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, ada tawasuh atau moderat. Yang kedua, ada tawazun atau berkeseimbangan. Yang ketiga, ada i'tidal atau lurus dan tegas. Yang keempat, ada tasamuh atau toleran. Yang kelima, ada musawah atau non-diskriminasi. Yang keenam, ada aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Yang ketujuh, ada tahadur atau berkeadaban. Dan yang terakhir, ada tatawur wa ibtikar atau dinamis, kreatif, dan inovatif. Nah, konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Sehingga tidak ada diskriminasi dalam keberagamaan dan menimbulkan rasa aman serta rasa nyaman. Selanjutnya ada pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Nah, kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antara umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri, pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antara umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya. Misalnya dalam hal beribadah, antara pemeluk agama yang lain dengan yang lainnya tidak saling mengganggu seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan kerukunan antar umat beragama. Tujuannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, ada untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Yang ketiga, ada menunjang dan mensukseskan pembangunan. Yang keempat, ada memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Selanjutnya yakni adanya faktor-faktor terjadinya kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam hidup antar umat beragama ini ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerukunan antar umat beragama. Yakni yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, ada menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif. Yang ketiga, ada melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial agama. Yang keempat, ada menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. Sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Yang kelima, ada menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan sebagai mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Selanjutnya, ada faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antar umat beragama. Faktor-faktor penghambat kerukunan umat beragama itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pendirian rumah ibadah. Yang kedua, penyiaran agama. Yang ketiga, adanya perkawinan beda agama. Yang keempat, adanya penodaan agama. Yang kelima, adanya perebutan kekuasaan. Yang keenam, adanya perbedaan dalam penafsiran. Dan yang ketujuh, kurangnya kesadaran dari masing-masing umat beragama. Selanjutnya, ada peran pemuda dalam menegakkan kerukunan umat beragama. Nah, peran
pemuda dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama di Indonesia khususnya adalah kalangan yang diharapkan mampu berperan positif dalam banyak bidang kehidupan bangsa dan negara. Untuk dapat berperan aktif tersebut, kaum muda perlu mengedepankan rasa nasionalisme keindonesiaan mereka sebagai warga negara Indonesia dan patriot bangsa itu sendiri. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.